Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nur Hidayati Putri, SPD, MPD. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang saya pelajari pada modul 2.1. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi ini adalah CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Hal-hal yang akan saya bahas dalam video ini adalah: pertama, kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi; dua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas; tiga, mencapai hasil belajar optimal dengan pembelajaran berdiferensiasi; empat, kaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Pertama, kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid dapat ditelusuri melalui tiga aspek. Pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tiga, profil belajar murid. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ada tiga strategi diferensiasi belajar. Pertama, diferensiasi konten. Konten merupakan materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada siswa. Diferensiasi konten berarti membedakan konten tergantung kebutuhan peserta didik. Dua, diferensiasi proses. Proses menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Tiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berarti memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid termasuk kesiapan belajar, minat, profil belajar. Tiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Keempat, menentukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tiga, mencapai hasil belajar optimal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berbagai strategi diferensiasi seperti konten, proses, dan produk juga membantu siswa untuk dapat diberikan kesempatan untuk menempatkan diri mereka sesuai karakter dan preferensi masing-masing ke dalam pembelajaran. Dengan demikian, mereka dapat menggali segala potensi diri tanpa dibatasi oleh apapun dan siapapun untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini dikarenakan murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, atau jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Keempat, kaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya.
Dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai sistem Among, di mana guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana murid diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal ini sesuai dengan diferensiasi produk di mana murid diberikan kebebasan untuk menyampaikan bentuk pemahamannya dalam berbagai moda yang memungkinkan. Dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mendorong murid untuk dapat mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan berbagai kegiatan berjenjang dan penuh inovasi. Dengan modul 1.4, yaitu budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi saya pada koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.